Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan mengenai faktor eksternal penentu hasil belajar. Sebelumnya, kami telah melakukan mini research dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Magdalena Cindy Sitopu dengan NIM 23413341010. Lalu selanjutnya ada saya, Monika Reisa Valen Kartika Dewi dengan NIM 23413341014. Lalu yang terakhir ada Graciela Adinda dengan NIM 23413341023. Oke, selanjutnya hasil belajar itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa, yang dimana kedua faktor ini dapat mempengaruhi proses belajar maupun hasil belajar dari mahasiswa. Nah, faktor eksternal itu sendiri biasanya seperti lingkungan keluarga, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat, di mana ketiga lingkungan ini memiliki peran penting dalam menentukan prestasi hasil belajar mahasiswa. Untuk faktor eksternal yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga, di mana hasil mini riset kami itu menunjukkan bahwa ternyata faktor ini punya pengaruh positif dalam penentu hasil belajar mahasiswa. Faktor ini dapat berupa motivasi dan dukungan diberikan oleh keluarga untuk mendorong mahasiswa agar berprestasi di perkuliahan. Nah, didukung juga nih oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, di mana hasil dari penelitian itu menyebutkan bahwa keluarga menjadi salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar mahasiswa. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, perhatian dan peran orang tua dalam mendidik, relasi serta suasana yang terjadi dalam rumah juga turut menjadi pengaruh dalam penentu hasil belajar. Yang kedua, ada faktor lingkungan kampus. Hasil mini riset kami mengatakan bahwa faktor ini memiliki pengaruh dalam menentukan hasil belajar mahasiswa. Pengaruh yang ada berupa pengaruh positif, seperti adanya dukungan dan bantuan dari teman dalam memahami materi, fasilitas di perguruan tinggi yang membantu mahasiswa untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar. Keadaan sekolah atau kampus sebagai tempat belajar sangat mempengaruhi hasil belajar karena lingkungan inilah yang menjadi tempat seseorang memperoleh ilmu dan pengetahuan yang baru. Kualitas guru, metode pembelajaran, keadaan fasilitas, serta suasana ruang belajar yang menjadi penentu akan hasil belajar yang diperoleh. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor lingkungan masyarakat. Hasil mini riset kami mengatakan bahwa faktor ini tidak terlalu mempengaruhi dalam menentukan hasil belajar mahasiswa. Faktor ini dapat berupa kegiatan kemasyarakatan yang tidak mengganggu atau memberi pengaruh positif maupun negatif bagi hasil belajar mahasiswa. Lingkungan masyarakat juga turut menjadi faktor besar penentu hasil belajar. Jika dalam suatu lingkungan terdapat masyarakat yang berpendidikan dan berperilaku baik, maka siswa akan lebih termotivasi dan mendapat dorongan untuk semangat dalam belajar dan meraih prestasi. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi faktor negatif. Yang pertama, mendalami materi pembelajaran yang sekiranya dirasa kurang. Yang kedua, mengingat kembali target belajar. Yang ketiga, istirahat sejenak ketika lelah agar nantinya tidak drop dan malah mengganggu proses penyerapan pengetahuan. Lalu yang keempat, manajemen waktu yang baik. Yang kelima, menjauhi distraksi dalam proses belajar. Yang keenam, mencari tempat belajar yang nyaman dan kondusif. Yang ketujuh, membuat kelompok belajar dengan teman yang menyenangkan. Yang kedelapan, mengurangi kegiatan yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Kesimpulannya, berdasarkan mini riset yang telah kami lakukan, lingkungan keluarga dan lingkungan perguruan tinggi menjadi faktor eksternal yang sangat mendukung dalam mencapai hasil belajar, sedangkan lingkungan masyarakat kurang mendukung.
Untuk mengatasi hal negatif dalam meraih hasil belajar, mahasiswa dapat mencari lingkungan yang belajar yang nyaman, manajemen waktu dengan baik, dan membentuk kelompok belajar. Sekian hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.